A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat jasmani maupun rohani. Selawat beriringan salam kita curahkan kepada pangkuan alam, baginda alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, memulai daripada awal kultum kita pada saat ini, saya akan menceritakan satu buah kisah seseorang yang bernama Luqmanul Hakim dengan seorang ayahnya. Pada suatu hari Luqmanul Hakim diajak oleh ayahnya untuk keluar daripada rumah, mengendarai sebuah keldai. Keldai ini ukurannya lebih kecil daripada kuda. Lalu kemudian yang paling pertama menaik daripada keldai tersebut adalah Luqmanul Hakim dan ayahnya yang menuntunnya. Pas pertengahan jalan, ada sekelompok orang yang mengatakan mereka ini bodoh. Kenapa? Anaknya yang naik, ayahnya tukang tuntun. Lalu kemudian ayahnya memberitahu, wahai Luqmanul Hakim, ya ayah, apakah engkau mendengar? Mendengar. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kita bodoh. Aku yang naik, ayah yang menuntunnya. Kalau begitu kita berganti-gantian. Engkau yang nuntun, ayah yang naik. Pas pertengahan jalan melihat lagi ada sekelompok orang masih mengatakan kalimat yang sama. Itu orang bodoh. Kenapa? Anaknya tukang tuntun, ayah yang naik. Lalu kemudian ayah bertanya lagi, wahai Luqmanul Hakim, apakah engkau mendengar? Mendengar wahai ayah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kita bodoh. Kenapa? Ayah yang naik, saya itu tukang tuntun. Lalu kemudian bagaimana ya? Kita naik keldai ini berdua. Naik dia berdua. Pas pertengahan jalan bertemu lagi dengan sekelompok orang. Sekelompok orang itu masih mengatakan hal yang sama. Itu orang bodoh. Keldai sekecil itu dinaik berdua. Apa kata ayahnya? Wahai Luqman, engkau mendengar? Mendengar wahai ayah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kita bodoh. Kenapa? Keldai ini kita naik berdua. Ada caranya. Bagaimana? Kita tuntun berdua. Yang terakhir, tatkala dia menuntun keldai ini bersama dengan anaknya, tidak ada yang naik di atasnya, masih ada juga sekelompok orang mengatakan kalimat yang sama. Itu orang bodoh. Kenapa? Punya kendaraan cuma dituntun, harusnya dinaik. Apa kesimpulan yang harus kita ambil dari cerita ini? Setiap manusia, setiap muslim yang ada di muka bumi pada saat ini tidak luput daripada hujatan orang lain, tidak luput daripada perkataan orang lain. Baik dia rajin beribadah
Ada orang yang mengatakan baik dia tidak mau beribadah, ada juga orang yang mengatakan itulah konsekuensinya kita menjadi seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, masih dihujat, masih dikatakan, apalagi kita orang biasa. Pasti banyak yang mengatakan, maka cobaan inilah yang jarang mampu orang untuk melewatinya. Apalagi kalau dia mendengarkan dengan telinganya, dia akan marah, dia akan ngamuk. Kenapa? Karena ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cobaan akan datang kepadanya berbagai-bagai cabang. Kalau ada orang yang takut tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Hud juz ke-11 ayat 6. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak dan bernyawa di muka bumi ini melainkan Allah cukupi semua rezekinya. Apa yang kita khawatirkan asalkan kita berusaha? Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sudah didalang oleh baginda Rasulullah. Salah satunya apa? Dijelaskan dalam suatu riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjadi imam salat, di belakangnya makmumnya, salah satu daripada makmum para sahabatnya sendiri. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mendengarkan suara batu yang beradu, yang begitu amat kencang dia beradu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, membaca daripada tahiyat akhir. Rasulullah mengucapkan salam ke kanan ke kiri. Selesai daripada ibadah, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan ada suara yang amat kencang bunyinya. Apakah itu bunyi batu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah memperlihatkan kepada para sahabat, ternyata Rasulullah sudah mengikatkan 7 batu di perutnya. Kalau orang dulu itu lapar, dia mengikatkan batu di perutnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, engkau bisa minta kepada kami kalau engkau lapar, engkau bisa menyuruh kami untuk mengambilkan makanan. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, aku lakukan ini semata-mata aku ingin merasakan apa yang dirasakan umatku di akhir zaman nanti." Itulah bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sudah mendalangnya. Maka alhamdulillah, kalau tidak banyak sedikit kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sakratul maut, rezeki semuanya sudah didalang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita pada saat ini berjuang menghidupkan agama Allah. Melangkah kita ke masjid, masuk kita ke dalam masjid, kita tidak menghadapi apa yang dihadapi oleh para sahabat, apa yang dihadapi oleh para nabi. Lihat, coba kita baca lagi sejarah para nabi. Salah satunya Nabi Zakaria. Apa yang terjadi kepadanya? Kepalanya dibelah sampai ke bawah dengan gergaji. Pas gergaji itu menancap kepada ubun-ubunnya, Allah mengatakan, "Wahai Zakaria, jangan engkau mengeluh. Kalau engkau mengeluh, nama engkau aku coreng daripada kenabian." Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita diingatkan kembali. Kalau kita sudah mengetahuinya, kita diingatkan kembali dengan cerita daripada Sya'labah. Apa terjadi kepadanya? Orang yang paling miskin, tidak mempunyai apa-apa, satu sarung pun harus bergantian solat dengan istrinya yang ada di rumah. Tapi setelah hartanya banyak, tidak mau lagi dia beribadah, sampai ujung-ujungnya solat Jumat pun tinggal. Jangankan solat 5 waktu, solat Jumat pun tinggal. Allah kembalikan dia menjadi orang miskin. Apa kesimpulannya kita ambil daripada cerita ini? Allah uji dia dengan kemiskinan, mampu dia melewati. Tapi diuji dengan kekayaan, tidak mampu dia melewati. Itulah kebanyakan yang terjadi dengan kita pada saat ini. Meminta terus kepada Allah, bersujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah keinginan dikabulkan oleh Allah, jarang lagi dia mau beribadah, jarang lagi dia mau untuk berdoa kepada Allah, bahkan dia sombong. Nauzubillah. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kultum saya pada siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus dari saya sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.